Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nede Nur Atika Hamisi dari kelas HES 4B Hukum Ekonomi Syariah NIM 21228 akan menjelaskan materi tentang pegadaian syariah dan pasar modal syariah. Gadai dalam bahasa Arab disebut rahan. Rahan menurut bahasa adalah jaminan hutang. Gadaian seperti juga dinamai habsu, artinya penahanan, sedangkan menurut syara artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya, rahan adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Jadi kesimpulannya bahwa pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan. Ada dasar hukum gadai syariah terdapat di Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rukun pegadaian syariah yang pertama ar-rahin, yang menggadaikan adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. Kedua, al-murtahin, yang menerima gadai adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Ketiga, al-marhun atau rahan, barang yang digadaikan adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Keempat, al-marhun bin atau utang adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Kelima, sikhat, ijab, dan kabul adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat pegadaian syariah. Dalam menjalankan transaksi rahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat akid. Baik rahin dan murtahin harus mempunyai kemampuan juga, berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli gadai. Kedua, marhun bih, utang. Dengan syarat harus merupakan hak yang kewajiban diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Kemungkinan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi rahin itu tidak sah. Ketiga, marhun, barang. Dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus seizin pemiliknya. Keempat, sighat, ijab, dan kabul. Dengan syarat sighat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan kabul, dan diam terlalu lama pada waktu transaksi, serta tidak boleh terikat oleh waktu. Selanjutnya, materi kedua yaitu pasar modal syariah. Berdasarkan definisi terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PMI. Pasar modal syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah
Di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW pada tanggal 18 April 2001 untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksana investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah. Pada awal September 2002, instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan MUI mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dasar hukum sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturannya, pelaksanaannya. Peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.